Kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saya di program ini, ya, dengan saudara juga. Dan sebelum kita mulai, kita ambil waktu menyembah Tuhan, saudara. With a thankful heart and a song of praise, we come to you, gathered in this place, for the things you've done and for who you are. We worship you with a thankful heart, with a thankful heart and a song of praise. We've come to you, gathered in this place, for the things you've done and for who you are. We worship you with a thankful heart. So we lift up our praise and we lift up our sacrifice to you. We offer
we offer our lives in gratitude for all you do. We worship you with a thankful heart, with a thankful heart. We will give you praise. You've been so good, covered us with grace. You have been our strength in a time so dark. So we worship you with a thankful heart. So we lift up our praise and we lift up our sacrifice to you. We offer our prayers and we offer our lives in gratitude. We lift up our praise and we lift up our sacrifice to you. We offer our prayers and we offer our lives in gratitude for all you do. We worship you with a thankful heart. We worship you with a thankful heart. Oh yes we do. We worship you. Oh we worship you with a thankful heart. Yes we worship you. We worship you. Give you glory with a thankful heart. You're worthy, Lord. You're worthy. Ya, sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita, pada malam hari ini kita berusaha ya saudara ya, selesaikan misalnya tadarusan Alkitab kita yakni di Markus pasal 14 ya. Sudah 3 hari lian ini ya, kita stay di sini ya, karena memang ayatnya panjang sekali, jadi saya bicarakan dan juga cukup panjang. Semoga hari ini selesai Markus 14. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak kita semuanya untuk siapkan hati juga, jadi mendengarkan ini juga dengan sikap hati yang baik gitu ya, supaya sharing kita ini ya saudara juga bisa dengar, bukan cuma didengar tapi juga dipikirkan, direnungkan, sehingga nanti ya selesai 1 jam ini ya Bapak Ibu bukan cuma mendapatkan apa yang kau dengar, tapi juga bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kau cerna dan kau gumuli. Dan itu yang membuat firman yang kita dengar itu akan benar-benar hidup dalam kita. Jadi bukan cuma dengar ya. Kalau cuma dengar doang ya lewat begitu saja, kan ada peribahasa masuk telinga kiri keluar telinga kanan atau sebaliknya gitu ya. Tapi kita dengar dengan panca indera telinga kita, terus kita renungkan ya, pakai pikiran kita, pakai imajinasi kita, pakai hati kita gumuli dalam diri ini. Kemudian ya dalam 1 kalimat, 2 kalimat coba disimpulkan gitu. Jadi saya selalu begitu ketika baca Alkitab ya saudara ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ikuti model saya dalam tadarusan Alkitab, saya baca beberapa ayat, kadang-kadang hanya 1 ayat juga, kadang-kadang 1 perikop bisa, 1 pasal bisa. Terus dari situ saya simpulkan ya. Saya simpulkan untuk saya dulu ya, jadi untuk kita dulu, untuk diri kita dulu. Oh, ternyata kisah ini tuh ini. Meskipun ceritanya sebenarnya cerita tentang sejarah ya, tentang dalam hal ini biografi Tuhan Yesus gitu ya. Tidak ada misalnya yang ditekankan soal pengajaran-pengajaran tertentu gitu ya, tapi saya berusaha mencari ya apa yang bisa saya temukan di dalam kisah ini. Pasti ada lah, sebab kalau nggak ada nggak mungkin para teolog zaman dulu itu akhirnya atau penulis Alkitab zaman dulu ini memposisikan cerita ini ya dalam Injil mereka, dalam kabar baik mereka tentang keselamatan yang didatang dalam nama Yesus kepada umat mereka, kepada murid-murid mereka, kan begitu.
Jadi pasti ada pesan tersembunyinya, meskipun tidak eksplisit tapi implisitnya pasti ada. Dan ini yang coba kita gali. Dan ketika kita menggalinya dengan sungguh tadi menggunakan apa yang sudah Tuhan beri kan, ini kan free aja saudara. Dengan otak kita, dengan imajinasi kita, dengan akal budi kita, dengan hati kita, perasaan kita ya. Terus yang semua itu sudah kita doakan agar Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan tajamkan itu Pak ya, apa namanya, inner kita ya, sesuatu yang bukan dari luar tapi dari dalam kita. Itu kita akan mendapatkan sesuatu, dan coba disimpulkan dalam satu kalimat ya. Kalau bisa beberapa kalimat ya bagus. Cuma kalau saya sih paling nggak satu kata, beberapa kata, atau satu kalimat gitu ya. Saya harus begini, atau lebih begitu sebenarnya. Untuk mengerti iman yang benar harus begini ya. Itu saya simpulkan, saya taruh di hati saya yang paling dalam. Sehingga dari cerita itu saya tahu remanya apa, kebenarannya apa, kerikmanya apa gitu ya. Alih-alih menghafal semua cerita itu ya secara sistematika, hari pertama, hari kedua, ngapain aja Tuhan Yesus, tapi nggak menemukan kebenarannya, nggak menemukan kerikmanya atau inti ceritanya. Jadi kalau kan ada orang yang hafal banyak ayat gitu ya, orang hafal banyak kalimat yang di Alkitab, bagi saya forward gitu, untuk apa ya, bagus saja sih ya. Cuma kalau tahu ayatnya di sini, tahu ayatnya di sini, tapi tidak tahu konteks kebenarannya ya, hanya hafal ayat saja tapi tidak tahu bahwa ayat itu muncul, ada latar belakangnya dan lain sebagainya, ya akhirnya saya bilang kita akan cenderung nanti untuk jadi pemerkosa firman. Jadi saya tidak bilang itu tidak penting, ya silahkan saja ya, kalau Bapak Ibu suka menghafal ayat dan menghafal kalimat-kalimat ayat firman Tuhan, silahkan saja. Tapi bagi saya yang jauh lebih penting daripada hal-hal tadi adalah menemukan kerikma atau inti cerita yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita lewat cerita itu, lewat Alkitab kita, dan itu kita bisa ambil rohnya, ruahnya, intinya ya, untuk menjadi bekal kita dalam mengaringi sisi hidup ini. Kan Alkitab ini untuk kita buat hidup di dunia ini. Ya, jadi dalam kehidupan kekal nanti ya, firman Tuhan itu bagi saya tidak terlalu penting lagi karena kita sudah bertemu muka dengan muka. Jadi kita punya pengharapan bahwa dengan membaca firman Tuhan, hidup kita di bumi bisa diberkati, dan kita juga akan masuk dalam kerajaan surga. Bahwa apa yang kita imani dalam nama Yesus Kristus itu bukan cuma berdampak bagi kita di dunia, tapi di dunia yang akan datang kelak gitu ya, di dalam kekekalan surga. Tapi yang saya mau katakan bahwa firman Tuhan dalam Yohanes, dalam Markus, dalam Lukas, itu nanti di surga nggak ada lagi urgensi. Karena kita sudah bertemu muka dengan Tuhan. Jadi andai kata ada permasalahan nih, saya nggak tahu di surga ada permasalahan, saya rasa sih tidak ada gitu ya. Andai kata ada pertanyaan ya, kita langsung bisa bertanya dengan Tuhan. Dan saya percaya sih, meskipun kita tidak mengatakan, pemahaman kita tentang apapun juga nanti di surga itu sudah mendekati sempurna ya. Yang sempurna itu Tuhan, tapi sudah mendekati sempurna. Jadi karena kita sudah benar-benar bersama dengan Tuhan, impartasi kuasa dan lain sebagainya itu pasti kita rasakan, kita miliki gitu ya saudara ya. Itu yang misalnya membuat para fallen angel ya, malaikat-malaikat yang sebelum jatuh dalam dosa tuh di surga punya pemahaman. Terus ya mereka ngambil keputusan yang salah ya. Terus ketika mereka dibuang dari surga, semakin lama hidup mereka semakin jahat ya, karena ya semakin jauh impartasi kuasa kekudusan itu semakin jauh dari mereka, sehingga apa yang mereka rasakan ribuan tahun, bahkan mungkin ya miliaran tahun, kita nggak tahu sudah pastinya berapa ya mereka dilempar di bumi ini, itu membentuk mereka semakin bertolak belakang dengan Tuhan karena semakin jauh dari Tuhan. Itu yang saya bayangkan juga tentang neraka ya. Semakin mereka berada di dalam neraka nanti, neraka semakin jauh dengan Tuhan, dan tidak ada Tuhan di situ, dalam artian Tuhan tidak akan hadir dalam neraka ya. Tidak ada pengampunan lagi, tidak akan ada apa-apa lagi. Orang yang dalam dihukum neraka itu semuanya ya, itu sudah kekal sifatnya, nggak bisa berubah. Maka mereka semakin lama semakin jauh dari terang, dan itulah sebenarnya yang disebut dengan kematian. Ya, kematian itu bagi iman Kristen bukan ketika kita berhenti bernafas dan kita kaku badan raga kita. Ya, karena kalaupun raga kita kaku, kita sudah mati daging, tapi roh kita kan kembali kepada Bapa, dan di Bapa nanti ditaruh di mana? Ya, di surga atau di
neraka gitu ya. Dan kematian bagi saya ketika kita nanti nggak dapat bagian dalam kerajaan surga dan dilempar ke neraka, dan di neraka itu kita semakin jauh dengan Tuhan ya. Itu yang mengerikan. Semoga tidak terjadi pada kita, dan kita coba belajar tadarusan Alkitab ini dengan benar gitu ya. Tundukkan kepala kita, doa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami sudah belajar, atau kami mau belajar kebenaran-Mu dalam Yohanes pasal 14. Bicara kepada kami Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca begitu terang benderang, dan kami mendapatkan kerikma, inti ya dari cerita tersebut. Tolong kami Roh Kudus, jangan ada satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita, saudara. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, perikopnya Yesus ditangkap, saudara ya. Jadi ini memang sudah menjelang akhir dari hidup Yesus sebagai manusia. Ya, sebelum ia ditangkap, kemudian diadili, kemudian disiksa, kemudian disalibkan dan mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dan akhirnya naik ke surga. Ya, kita siapkan hati kita. 4:3. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas. Jadi ini konteksnya ketika Yesus dengan ketiga orang murid terdekatnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, yang tadarusannya kita Bapak bisa mengikuti kembali di hari semalam ya, kemarin malam ya, di hari Rabu malam ya Bapak Ibu ya. Ini kelanjutannya. Jadi Yesus kan dalam ayat-ayat yang kita baca terakhir kemarin berkata bahwa kamu tidak sangguplah kau berjaga 1 jam bersama aku. Terus Yesus berdoa lagi, mereka tidur. Terus akhirnya Yesus untuk ketiga kalinya, ya sudahlah ya, istirahatlah ya. Tapi kemudian berkata, bangunlah, sebab yang mau menyerahkanku sudah datang gitu ya. Nah, ketika Yesus ngomong begitu, lagi Yesus masih berbicara, belum mingkem ya. Jadi masih ngebangunin murid-muridnya, 3 orang itu ya, muncullah Yudas ya dengan rombongannya. Pertanyaannya, kemana murid-murid Yesus yang lainnya? Saya rasa sudah lari semuanya ya, karena kan Yesus dengan 3 murid terdekatnya ini kan naik lagi ke tempat yang lebih tinggi mungkin, atau ke tempat yang lebih jauh dikit gitu ya. Sedangkan ke-9 without Yudas Iskariot, berarti ke-8 gitu ya. Ke-8 murid yang lain tuh berjaga agak di bawah ya. Dan tentu dilewati oleh rombongan Yudas Iskariot ini, sehingga ketika mereka tahu ya mereka langsung lari kucar-kacir gitu ya. Ada apa nih lari gitu ya, atau paling tidak bersembunyi dan mengamati dari jauh. Nah, tinggal berempat ini ya, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Tuhan Yesus ya. Muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia segerombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua. Orang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Jadi Yudas yang sudah memberitahukan kepada mereka, orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, Rabai, ya. Lalu mencium dia. Maka mereka, jadi orang-orang yang disuruh oleh imam-imam kepala yang bawa pedang dan pentung ini, mereka memegang Yesus, menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ lalu menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Salah seorang dari mereka di sini adalah menunjuk kepada bukan orang-orang yang bersama dengan Yudas, tapi mereka di sini ya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang kita tahu itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Petrus ya dalam tafsir-tafsir, dalam cerita-cerita, dan bahkan dalam film Passion of the Christ itu misalnya ya, atau tafsiran banyak itu umum yang mengatakan bahwa yang memutuskan telinga dari hamba imam besar ya. Jadi rupanya memang berarti bisa diasumsikan Petrus memang dan beberapa murid itu sudah siap pedang ya. Karena mungkin mereka sudah mendengarkan kan ya,
anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan mati. Dan Petrus kan di tadarusan yang lalu, di ayat-ayat yang lalu pernah berkata, sekalipun mereka guncang guru, tapi aku imannya tidak akan guncang. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan guncang imanku, gitu kan, demi engkau gitu ya. Jadi dia mungkin sudah mempersiapkan diri, ya, sudah siap memang mati. Ini satu sisi Petrus ini memang orang yang mencintai Tuhan, atau komitmen lah, atau orang yang memang benar-benar nyalinya ada gitu ya. Jadi dia ketika bilang, sekalipun mereka guncang imannya, aku tidak. Sekalipun aku harus mati guru untukmu, aku tidak akan guncang imannya. Itu diekspresikan dengan tindakannya yang memang berani mati untuk Yesus ya. Dengan dia mencabut pedangnya, atau dia mengambil pedang dari orang-orang banyak itu, mencurinya gitu ya, mengambil gitu ya, meletakkannya pada telinga hamba yang membesar dan memutuskannya. Itu tindakan yang benar-benar bagi saya butuh nyali kan saudara ya. Jadi yang kita bisa pelajari dari Petrus ini, orang yang memang bukan cuma wibawa atau keras nadanya sehingga dia dianggap pemimpin para rasul, tapi dia juga mungkin di antara para rasul orang yang paling berani, yang nyalinya paling ada, paling tinggi. Jadi itu secara tidak langsung ya itu tertangkap oleh murid-murid yang lain, sehingga mereka menaruhkan wibawanya kepada menaruhkan respeknya kepada Petrus. Mungkin dari kelompok ya, kalau kita pernah bicara itu alfanya lah ya, si Petrus ini alfa dibandingkan murid-murid yang lain. Maksudnya yang pemimpinnya, the leaders, the nature leaders. Jadi pemimpin yang lahir memang dari lahir gitu ya. Itu orang yang ciri khas seperti ini biasanya memang dia berani dalam mengambil keputusan, berani dalam mengambil tanggung jawab gitu ya, dan juga cepat sigap dalam mengambil keputusan, dan itu kelihatan dalam reaksi dia menghadapi apapun, yaitu the natural leaders. Jadi orang yang lahir dengan karunia kepemimpinan. Ya, saya nangkap itu dari Petrus dengan tindakan-tindakan yang saya baca di kitab Injil, dan itu terpapar dengan cukup jelas ya. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Petrus ini memang alpha atau leaders ya. Ayat 48. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini, merekanya bukan lagi merujuk kepada murid-murid, tapi kepada orang-orang yang menangkap Yesus ini ya. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Nah, jadi memang imam-imam kepala, orang-orang yang nggak suka sama Tuhan Yesus ini nggak berani menangkap Yesus di siang hari atau apalagi di bait Allah. Karena Bapak Ibu mesti tahu bahwa Yesus ini kalau siang hari dikerumuni banyak orang. Ada massa yang mengagumi Yesus. Di bait Allah pun demikian. Orang banyak kagum dengan pengajaran Yesus. Dan meskipun mereka mungkin dipengaruhi oleh pengajaran Farisi, mereka mungkin juga respect dan hormat pada para imam, tapi ketika Yesus siang hari mengajar mereka, ya mereka terkagum-kagum dengan pengajaran Yesus ini. Lebih banyak orang yang simpati kepada Yesus ketika Yesus mengajar dan melakukan banyak mujizat kan. Jadi ketika ditangkap di momen itu tentu ada rasa tidak suka. Orang lagi haus gitu, tiba-tiba gelasnya diambil atau gelasnya ditembak sehingga air yang diminum itu jatuh, tentu marah kan, begitu logikanya. Nah, makanya imam-imam kepala nggak berani ngambil Yesus atau menangkap Yesus di siang hari itu. Berkali-kali dalam kitab Injil mereka takut terhadap orang banyak gitu ya. Tapi ketika malam hari, Yesus hanya dengan kelompok 12 murid ya, 11 murid karena Yudas sudah mengkhianati Yesus gitu kan. Kelompok kecil ini ya, malam hari juga, nggak terlalu jadi attention gitu ya. Rombongan orang yang bawa pedang dan pentung ini keluar bait Allah juga tidak terlalu menarik perhatian ya. Paling orang-orang yang berjaga saja di malam-malam, yang lainnya kan sudah banyak tidur gitu ya. Jadi tidak terlalu menjadi perhatian dibandingkan kalau menangkapnya siang-siang, kurang lebih begitu, lebih aman gitu ya. Dan ya ini ada faktor psikologis juga. Terus kalau sudah bertanya, tapi kenapa Pak ketika Yesus akhirnya siang-siang itu diketahui oleh orang banyak, ditangkap, disuruh pikul kayu salib di sepanjang Via Dolorosa itu ya. Kenapa orang banyak kok nggak membela Yesus? Simpati mereka di mana? Nah tadi ya, orang Farisi ini mengambil, bagi saya, psikologi massa ya. Kalau Yesus ditangkap dengan masih seger buger ya, masih sehat gitu ya, masih
tidak ya tidak cacat gitu ya, mungkin mereka akan membela Yesus. Tapi siang-siang hari ketika Yesus sudah dihabis-habisin ya di rumahnya Pilatus, di rumahnya imam besar, babak penyuk mukanya pun Alkitab katakan tidak seperti rupa anak manusia lagi. Jadi sudah hancur badannya, dia pikul salib. Orang meskipun mengenali itu Yesus kan, yang kemarin nyembuhkan atau mencelikan orang buta kan, Bartimeus kan, ini Yesus kan yang juga membangkitkan Lazarus ya. Mungkin orang banyak masih mengenali siapa Yesus, tapi mereka langsung drop begitu karena ekspektasi mereka bahwa Yesus itu punya kuasa, punya sesuatu yang supranatural, sehingga kalau disentuh aja punya kuasa keluar dan menyembuhkan banyak orang seperti yang dialami oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Itu tidak terekspresi lagi ketika Yesus hancur-hancuran badannya. Karena pada momen saat itu, Yesus memang sudah bersikap untuk taat sama Bapaknya. Jadi setelah Paskah, di Getsemani ini, ketika dia bergumul sungguh, jika boleh cawan ini lalu Bapa ya. Itu Yesus ketika tahu bahwa apa yang diharapkannya itu secara daging itu bukan kehendak Bapa, dan Bapa memang menghendaki dia untuk mati di atas kayu salib. Yesus itu benar-benar mematikan atau tidak menggunakan kuasa yang dimilikinya untuk membela dirinya. Dia ditampar, dia diam saja, dia dicambuk, dia diam saja. Apakah tidak bisa ketika dia dicambuk, dia berdoa dalam hati, buat badanku ini sekuat tembok besi atau baja besi, bisa. Sehingga mungkin cambukan itu patah mata kailnya, mata tembaganya itu. Bisa kan, tapi tidak dilakukan. Dia benar-benar mengosongkan dirinya pada momen itu, karena dia harus menanggung dan mati bagi manusia, darahnya harus dicurahkan. Jadi ketika melihat Yesus yang seperti ini, orang banyak itu tentu ekspektasi mereka. Karena mereka kan belum beriman semuanya. Mereka baru beriman situasional, kondisional. Ketika Yesus melakukan mujizat, mereka berkata, Hosana, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Tapi ketika Yesus tidak seperti yang mereka bayangkan, kondisinya badannya hancur-hancuran, mereka mulai meragukan. Apa benar ini anak Allah? Apa benar dia ini Mesias? Kok Mesias hancur-hancuran begini? Belum ngapa-ngapain. Sehingga akhirnya mereka pasif. Yang tadinya simpatinya aktif menjadi simpati yang pasif, ya, silent, diam. Dan orang-orang yang memang tidak suka, dibayar oleh para imam, memang mungkin iri dengan Yesus dan lain sebagainya, itu yang lebih berperan, yang akhirnya ngambil batu, menimbuki dia. Kalau dalam film Passion of the Christ, tafsirannya kan begitu ya, meludahi Yesus dan berkata, mana kata lo kau anak Allah, masa kau tidak bisa berbuat apapun untuk dirimu sendiri, orang lain dia sembuhkan, dia sendiri tidak bisa menolong dirinya. Nah, kurang lebih begitu kan ya. Ya. Nah, ini yang terjadi. Makanya Yesus ditangkap malam-malam ya. Tapi Yesus bilang, tapi nggak apa-apalah ya. Ini harus digenapi. Apa yang dicatat dalam kitab suci ya, penggenapan Mesias itu harus digenapi ya. Di Yesaya 53, anak manusia yang menderita itu, waktu itu baca, nanti kita sampai di sana entah kapan sebenarnya. Karena kita lagi fokus sama perjanjian baru dulu ya. Ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah, ini siapa? Ini menarik saudara ya, ayat 50 ini, ayat 51 ini. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya ya. Mungkin cuacanya saat itu ya tidak terlalu dingin ya, nyaris mungkin juga panas gitu ya, sehingga dia ya di tempat terbuka itu dia hanya menutupi badannya dengan kain lenan gitu ya, supaya dingin ya. Makanya ini bisa dipahami karena Yesus juga disalibkan di udara terbuka. Jadi tidak mungkin itu musim salju, itu pasti musim panas. Dan cuaca panas di Timur Tengah sana, kalau musim panas ya malam ya panas gitu sebenarnya. Maka dia hanya menutupi badannya dengan kain lenan untuk tidur ya. Dan mengikuti Yesus ya, mungkin ada di sekitar Getsemani itu. Akhirnya dia juga bermalam di situ ya. Ketika atau juga peristiwa ini bisa terjadi ketika anak muda ini mungkin tidur di rumahnya gitu ya. Terus dia melihat ada keramaian, itu ke siapa? Itu kayak Yesus tuh ya. Sehingga mungkin dia sudah tidur di kamarnya dengan kain lenan tadi karena panasnya cuaca gitu ya.
dia penasaran, dia langsung turun ya, atau keluar dari kamarnya, atau dia sedang ada di luar malam-malam karena kepanasan, dia hanya duduk di serambi rumahnya gitu melihat Yesus lewat. Ini kan Yesus gitu kan, kok ditangkap? Dia mungkin penasaran, curiosity-nya ada, sehingga dia tanpa pikir panjang untuk ganti baju, dia langsung mengikuti Yesus yang ditangkap itu dengan rombongan yang bawa senjata dan pentung ini, dengan hanya kain lenan. Terus karena disadari ini siapa nih ya, kan aneh gitu ya, orang hanya menutupi dirinya dengan kain lenan. Apakah kan tidak diketahui di dalamnya itu pakai baju apa tidak ya, jadi dia hanya tutupin kain lenan. Jadi dicurigai apakah dia bawa pedang kah, bawa pisau kah untuk membela Yesus dan lain sebagainya, sehingga para pengawal yang menangkap Yesus mungkin sadar dengan keanehan orang ini dan siapa kamu gitu kan ya. Kamu sini, coba apa yang disembunyikan, karena pasti diduga menyembunyikan sesuatu kan di balik kain lenan itu kan. Sehingga ketika mereka hendak menangkap anak muda ini ya, dia lari, kainnya ketangkap, ya udah dilepaskan dan dia akhirnya lari telanjang. Nah, ini kisah ini cuma ada di dalam Markus ya, makanya banyak teolog termasuk saya berkata ini Markus, saudara. Jadi ini Markus yang masih usianya muda, bahkan mungkin remaja ya, yang mengalami ini. Dia lari telanjang dan dia mengakui ini ya, karena hanya Markus yang mencatat ini ya. Yohanes tidak, Lukas tidak, ya, Matius tidak ya. Hanya Markus yang menuliskannya. Jadi karena hanya Markus yang menuliskannya, banyak penafsir mengatakan bisa jadi ini adalah Markus muda yang saat itu memang sudah lahir gitu ya, tapi ya belum menjadi kelompok murid-murid ya. Mungkin dia penasaran, mungkin jadi anak kecil, anak muda, anak remaja yang juga pernah melihat pengajaran Yesus dan kagum gitu ya, mengidolakan gitu ya. Dan ketika situasi Yesus ditangkap itu dan dia melihat dari rumahnya, tafsiran saya ya, dia akhirnya mengikuti dan akhirnya lanjang lari ini ya. Ya intinya bahwa ada ya, kalau bagi saya, mungkin kalau bagi saudara mungkin ya Lukas sama Markus, Lukas sama Yohanes sama Matius tidak mencatat peristiwa anak muda yang kiri lari telanjang ini bukan suatu peristiwa yang penting, maka nggak tuliskannya masuk akal ya. Ya, kalau logika ini dimainkan ya ngapain Matius nulis soal orang yang lari telanjang gitu kan, nggak penting banget gitu ya. Memang itu ya yang mungkin di benaknya para penulis ini. Tapi Markus ketika apakah mereka tidak tahu cerita itu? Saya yakin tahu cerita itu ya. Tapi bagi mereka nggak penting banget lah ini si Markus lari telanjang, maka tidak ditulis. Tapi Markus menuliskannya ya. Kenapa? Karena tadi ya dia merasa bahwa ini dia gitu ya. Dia ada subjektivitas dalam artian ya yang dia alami, yang dia rasakan dalam pengalamannya bersama Yesus, ini salah satu yang meskipun memalukan dia tuliskan. Dan Bapak Ibu harus ingat juga bahwa menurut para penafsir, Injil Markus ini Injil yang paling tua. Jadi sebelum Matius menulis Injilnya, sebelum Lukas mencatatkan semua peristiwa Injil ini, sebelum Yohanes juga menuliskannya di masa tuanya, Injil Markus ini adalah Injil yang paling awal. Itu makanya banyak penafsir mengatakan ya ini Markus ini ya memang dapat semua cerita itu dari pihak ketiga ya. Siapa pihak ketiganya? Pihak ketiganya adalah Petrus yang paling berwibawa ya, yang memang menjadi temannya Markus ya di awal-awal pelayanan ya. Dan kita tahu Markus ini juga kan merupakan keponakan dari Barnabas, pernah ikut perjalanan misi Paulus dengan Barnabas yang pertama sampai ke Antioquia gitu ya. Tapi pas menyeberang ke Siprus ya, ketika Paulus dan Barnabas mau nyeberang ke Asia ya, Markus ini kembali ke Yerusalem. Nah, besar kemungkinan cerita tentang Paulus dan Barnabas yang dibawa Markus sebab nggak mau lanjut dengan mereka ke Asia itu diceritakan di Yerusalem. Dan di Yerusalem kita tahu ada siapa ya, ada Petrus dan semua rasul-rasul Tuhan gitu ya. Petrus dan semua rasul-rasul kan masih fokus di Yerusalem, sehingga mungkin Markus yang bercerita tentang pelayanan dia dengan pamannya Barnabas dan juga Paulus ya sampai ke Siprus itu mengalami banyak mujizat di Antioquia, itu akhirnya dekat dengan Petrus di dalam Yerusalem, sehingga Petrus mengatakan apapun ya terus dicatat sama si Markus ya. Jadi cerita tentang Yesus tuh dia dapatkan dari Petrus.
Dan besar kemungkinan juga kan saya pernah berkata bahwa rumah tempat perjamuan terakhir itu adalah rumahnya dari Maria, ibu Yohanes, yakni Markus ini. Jadi itu rumahnya Markus, saudara. Jadi Markus meskipun tidak berperan sebagai seorang murid karena dia masih usia kanak-kanak remaja, tapi dia sudah tahu cerita Yesus. Nah, menariknya, kalau kata para penafsir Markus ini ditulis dahulu, berarti kan cerita ini sudah dibaca oleh Matius, cerita ini sudah dibaca oleh Lukas, cerita ini sudah dibaca juga oleh Yohanes. Tapi kenapa 3 penulis Injil yang menuliskan Injilnya setelah Markus ditulis itu tidak mencatat peristiwa ini? Ya karena tadi bagi mereka itu nggak penting, itu kan masalah pribadinya si Markus. Tapi bagi Markus yang menuliskannya itu penting. Karena dengan dia lari telanjang itu mungkin menjadi trigger dia mau melayani Tuhan. Ya, ketika dia akhirnya sadar bahwa Yesus itu memang yang sudah mati bangkit kembali dan mungkin menemui dia, salah satu dari antara orang banyak yang ditemui Yesus, dia akhirnya tidak lagi menganggap itu aib bahwa dia lari telanjang. Justru dia bertobat, menyesal. Kenapa harus aku tinggalkan Tuhanku yang lalu di saat aku mau ditangkap dengan lari telanjang? Aku nggak mau lagi gitu ya. Aku mau sekarang ini pokoknya apapun terjadi padaku, aku mau terus melayani Yesus. Ya, mungkin ini menjadi trigger. Ya. Kita kadang-kadang setiap pribadi punya alasan tersendiri ketika kita pernah memutuskan di masa lalu untuk bertobat dengan sungguh kan. Ya. Saya punya apa yang saya rasakan, Bapak Ibu juga tentu punya. Itu yang menjadi trigger kita sehingga akhirnya oke, Tuhan, enggak lah, udah. Yang lalu hebat apapun, jelek apapun, ya itu masa lalu, sekarang gue mau melayani Tuhan. Nah, pasti ada triggernya kan. Dan setiap kita pasti punya pengalaman pribadi itu. Nah, kalau saudara ceritakan bagi saya mungkin nggak penting karena itu pengalaman bersama Tuhan. Kalau saya ceritakan juga nggak penting bagimu karena itu pengalaman saya, bukan pengalamanmu, nggak penting juga gitu. Setiap kita punya pengalaman masing-masing. Nah, Markus menuliskannya karena bagi dia ini penting. Tapi bagi penulis Injil lain yang sudah membaca Injil Markus ini menganggap itu nggak penting karena ini adalah pengalaman pribadi Markus ya, yang spesial, yang privat ya, yang tidak terlalu gimana gitu ya, sehingga nggak perlu di capture, nggak perlu ditulis. Nah, kita baca ayat berikutnya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan ini situasinya malam-malam atau menjelang dini hari, saudara. Ya. Dibawa ke rumah imam besar, semua imam kepala, ahli Taurat, tua-tua berkumpul di situ. Berarti memang ini sudah skenario. Jadi bukan sesuatu yang dadakan ya, sudah diagendakan. Sehingga memang semua orang penting yang namanya Sanhedrin atau mahkamah agama atau imam-imam kepala itu ada di rumah imam besar pada saat malam hari. Itu nggak lazim, saudara. Rumah imam besar itu ya pasti rame. Selain bait Allah ya, imam-imam memenuhi rumah imam besar. Ya di area itu juga ya, di area sekitar bait Allah itu juga. Kenapa di situ? Karena kan ada sidang mahkamah agama. Kalau orang misalnya bermasalah dan harus diselesaikan bukan secara hukum Romawi tapi secara hukum Taurat atau hukum agama, maka persidangan agama itu kan di rumah imam besar. Jadi siang-siang pasti rame, tapi kalau malam-malam ya nggak rame. Kalau ada rame berarti ada sesuatu yang extraordinary, dan peristiwa penangkapan Yesus ini ya sudah diketahui oleh semua Sanhedrin itu, maka mereka kumpul di rumah imam besar pada malam hari itu. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Halaman imam besar, dan ia di sana, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdialog dengan berdiam dekat api. Nah, perhatikan ada Petrus di sini. Ya, disebutkan oleh Markus. Itu makanya banyak penafsir mengatakan bahwa ya ini Injilnya Petrus gitu ya. Karena Petrus menceritakan tentang peristiwa ini ya kepada Markus dan Markus mencatatnya ya. Padahal kita tahu kan kalau dalam Injil Yohanes, Yohanes juga ada di situ ya. Tapi dalam Injil Markus, Yohanes tidak disebutkan, paling tidak sampai ayat yang ke-54 ini ya, ayat 55. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tapi mereka tidak memperolehnya. Kesaksian yang mereka rencanakan untuk menjatuhkan Yesus tuh mentah dengan sendirinya gitu. Ya, ini kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga memang tidak ada tuh skenario jahat yang mereka rancang untuk bisa menjatuhkan Yesus, nama baiknya hancur, itu mentah semuanya.
Ya, banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tapi kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Bayangin, ya, imam kepala yang satu bilang sama anak buahnya, kamu nanti kesaksian palsu ini ya terhadap Yesus ya. Imam kepala yang lain itu bersaksi palsu juga, tapi ketika dikonfrontir akhirnya bertolak belakang semuanya. Niatnya sama, ingin menjatuhkan Yesus, ingin membuat kesaksian palsu tentang Yesus, tapi ketika dikonfrontir semuanya bertolak belakang. Ya, pernah kan kita gitu ya. Jadi apa namanya, ya, saya sih jarang mengamati persidangan ya, persidangan kasus pidana perdata gitu ya. Tapi karena dulu sesuatu yang baru ya, ketika kita pemilunya sudah mulai terbuka, terus setiap pemilu pasti ada aja yang kalah itu selalu mengajukan komplain ya, yang memberatkan, yang mereka menganggap dizolimi dan lain sebagainya ya. Saya atau awal-awal ya itu sering mengikuti. Ya lucu aja gitu ya, kesaksian itu kadang-kadang dipaksakan. Kemarin Pak Jokowi dituduh ABCD oleh pihak yang kalah, mereka mengajukan saksi-saksi palsu ya. Tapi ya tadi ya, semuanya mentah ya. Sampai ada orang yang sebelum pemilu itu ngerasa dizolimi ya, dipukul babak belur perempuan gitu, ternyata habis operasi plastik ketahuan berikutnya gitu kan. Jadi ya seperti inilah kurang lebih gambarannya. Jadi kesaksian palsu apapun akhirnya kebongkar juga ya, bertolak belakang. Ayat 57. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Mereka isunya sama nih. Ya, dia pernah ngomong akan menghancurkan bait Allah ya, dalam 3 hari dia akan bangun kembali. Jadi sudah dirancangkan, sudah dirembukan gitu saudara, satu dengan lainnya. Karena ini yang bersaksi ini kan banyak orang, kalimatnya kan kami, ayat 58 ya. Kami sudah mendengar orang ini berkata. Kami berarti lebih dari satu orang. Mereka sudah bermufakat, tapi ketika didalami ya oleh persidangan Mahkamah Agama, tentu harus ada prosedur-prosedurnya gitu ya. Hakim menanyakan sesuatu yang mungkin, atau imam besar mungkin menanyakan sesuatu yang sebenarnya sederhana aja, yang imam besar kan sudah niat ingin membunuh Yesus. Jadi tetap harus ada pertanyaan-pertanyaan itu kan, supaya dianggap pengadilan. Kalau nggak ada nggak ada pembela, nggak ada pengacara, kan bukan pengadilan. Kalau hakim langsung di awal peradilan itu langsung ya kamu salah tok gitu ya, nggak benar dong. Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang biasa saja gitu ya. Si imam kepala ketika menanyakan pada saksi-saksi ini kan bukan untuk menjatuhkan kesaksian palsu mereka, justru ingin supaya lebih kelihatan benar gitu kan ya. Tapi pertanyaan sederhana pun yang diajukan oleh imam-imam kepala termasuk imam besar itu oleh mereka tidak bisa dijawab dengan kompak, sehingga palsunya, sehingga skenarionya itu benar-benar ketahuan banget ini rekayasa gitu. Ini campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ayat 60. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Berarti Yesus selama ini diam saja. Dia diam saja. Jadi saksi-saksi itu yang saling bertolak belakang sendiri. Rencana busuk itu yang akhirnya ketahuan sendiri itu rekayasa. Ya. Yesus tidak berbicara apapun. Ayat 61. Tapi Yesus tetap diam, ia tetap diam, dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias? Anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia, menutupi mukanya, dan meninjunya, sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah serka. Malah pengawal pun memukul dia. Jadi Yesus mengucapkan sesuatu pertama dan terakhir kalinya di sidang itu, ya memang kalau kita membaca ini blunder ya. Kalau Yesus diam saja mungkin imam besar juga bingung. Ya, ambil keputusan apa. Tapi bagi saya ya tadi Yesus sudah dalam pemahaman dia tidak perlu mengkonfrontir kesaksian palsu itu. Ya.
Tapi ketika imam besar bertanya, ya, dia sudah dalam posisi dia harus menjalankan apa yang diperintahkan bapaknya. Dan yang dikatakannya itu ya untuk menjawab pertanyaan imam besar itu. Ya. Sekali untuk terakhir kali. Kalau orang lihat dari sisi yang lain, ini blunder. Andai kata Yesus diam saja, mungkin peristiwanya tidak akan seperti yang kita temukan. Ya, Yesus dibawa ke Pilatus dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca melihat dari sisi yang lain, ya, ini adalah penegasan. Ya, Yesus mendeskripsikan dirinya dari pertanyaan imam besar. Imam besar bagaimanapun kan dihormati, pemimpin dari imam-imam semua yang ada di bait Allah dan di rumah imam besar itu. Dia tuan rumah di situ. Maka yang lainnya Yesus abaikan, tapi ketika yang paling pangkatnya tinggi bertanya, apakah kamu anak dari yang maha tinggi itu, yang dihormati itu, ya, yang terpuji itu, ya. Yesus mengambil kesempatan itu, karena dia tahu juga dia harus mati. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Dan itu sudah cukup bagi imam besar, ya. Kemudian dia mengoyakkan pakaiannya, kebesarannya, ya. Itu pakaian yang dihormati luar biasa karena di seluruh Israel hanya pakaian itu satu-satunya dan hanya dia yang memakainya, ya. Jadi setelah itu ya, imam-imam memukuli Yesus, meludahi Yesus, menutupi muka Yesus dan meninju muka Yesus. Sambil bertanya, "Nabi, coba terka siapa yang pukul kamu?" gitu ya. Itu imam-imam kepala kerjaannya sebenarnya. Bukan pengawal, karena kalimat berikutnya baru malah para pengawal pun memukul dia. Berarti sebelum pengawal memukul dia, ya imam-imam itu yang sudah meludahi Yesus, meninju mukanya, ya, menutupi mukanya. Bayangin, imam-imam kepala, para orang yang rohaniawan disebut, orang beragama, orang yang dihormati. Ini yang melakukan tindakan pidana kalau hari ini. Tindakan kekerasan, melanggar hak asasi manusia. So jangan heran saudara, orang-orang yang berjubahkan pendeta, hamba Tuhan itu ya ada yang brengsek-brengsek kayak begini. Dan hampir kalau kita melihat semua yang disebut imam-imam kepala melakukan hal itu. Saya percaya ada banyak hamba Tuhan yang benar di luar sana. Saya mengimani saya juga menjadi hamba Tuhan yang benar di luar sana di hadapan saudara. Tapi yang saya mau katakan, ya tadi saudara, harus diuji, termasuk saya. Saya ngomong ini bukan buat nuduh orang-orang di luar sana. Saya ngomong ini juga untuk kontemplasi saya bahwa saya berpotensi juga untuk nanti ke depan seperti ini. Tindakan saya, apa yang saya lakukan di mimbar itu kayak malaikat, tapi di luar mimbar saya kayak bajingan, kayak satan. Dan ini yang harus diperhatikan berkali-kali kalau kau udah dengerin saya 1 tahun, 2 tahun di program apapun, saudara. Saya menekankan ini. Kenapa? Karena saya maafkan, saya masih banyak jemaat Kristen yang bodoh. Ya, kalau bodoh itu kalimatnya keras ya, bolehlah lugu, tidak berpengetahuan. Ya. Jadi ketika baru melihat pendeta khotbah bagus, langsung kagumnya luar biasa. Ketika ada hamba Tuhan satu melakukan mujizat, nyembuhin orang, langsung kagumnya luar biasa. Melihat pendeta punya pengaruh, jemaat yang besar, gerejanya besar, viewernya besar, langsung seperti apa? Lihat pendeta yang membagikan materi cukup menarik, langsung kagumnya seperti apa? Aduh, ya saya mau bilang apa kalau banyak orang Kristen mendisi model begini? Ya oke lah lugu, tapi kalau saya mah bilang banyak yang bodoh. Ya, sudah sama seperti orang-orang Israel hari-hari itu, yang akhirnya tidak bisa membedakan imam yang benar dengan imam yang tidak benar. Nabi yang benar, mana nabi yang tidak benar. Pemimpin yang benar, mana pemimpin yang tidak benar. Mereka terlalu terpesona. Mereka terlalu terpukau dengan kemilauannya baju jubah imam besar, baju-baju imam-imam kepala, ya, aksesoris mereka, style mereka, gaya mereka. Bahkan mungkin beberapa mereka tahu bejatnya para imam-imam kepala ini, tapi mereka tidak berani bersuara. Nah ini cerminan yang terjadi pada gereja hari ini. Itu kenapa saya memposisikan. Bapak Ibu coba perhatikan deh. Saya berusaha untuk tidak memakai nama pastor lagi di depan. Gelar teologi saya di belakang nama saya. Saya Yesus Paulus Suseno Suarsana. Saya mau bilang begitu saja.
Kenapa? Karena saya ingin membuang stereotip ya dari orang, bahwa orang kalau membaca ada gelar pendeta, pastor di depan namanya itu langsung kayak gimana gitu. Saya ingin membuka wawasan saudara bahwa nama pun cuma nama, nggak ada nama pendeta. Saya pendeta. Ya, tapi meskipun saya nggak perlu tahu nama pun, saya ingin mengajar saudara, orang yang tidak kenal saya sebelumnya, bahwa ternyata ada orang biasa juga bisa ya sharing firman Tuhan. Ternyata orang biasa juga bisa ya hidup benar. Orang biasa juga ternyata bisa loh khotbah atau sesuai khotbah yang keren gitu. Makanya gelar-gelar saya tuh saya buang semuanya, saudara. Selain itu saya ingin menunjukkan bahwa orang biasa pun ternyata bisa dipakai Tuhan. Ya saya hanya dipanggil pendeta, dipanggil pastor kalau saya diundang di gereja lain, atau dalam misalnya agenda-agenda khusus ya, pertemuan para pendeta atau mungkin pertemuan sinode ya. Gelar saya pakai mungkin ketika 1 kali 2 kali saya harus ngajar, dan ngajar harus pakai gelar teologi ya gitu, saudara. Tapi secara umum hampir saya udah tinggalkan setahun 2 tahun ini. Boleh dicek ya. Di flyer-flyer yang kami keluarkan resmi cuma nama saya aja, Paulus Suseno Suarsana. Ya, tidak berusaha untuk memakai gelar STHK, MTHK gitu, saudara ya. Sebab bagi saya ya udahlah, buat apa gitu ya pakai gelar-gelar seperti itu ya. Jadi bahkan di flyer atau di thumbnail ya, Deep Talk with Pase ini cuma Pase aja gitu ya. Nggak ada nama lengkap saya. Kecuali mungkin di ibadah hari Minggu ada nama Paulus Suseno Suarsana, tapi tanpa pastor, tanpa pendeta, PDT, reference di depan. Padahal saya berhak memakai semua itu karena saya memang resmi gitu ya, ditabiskan jadi pendeta, jadi gembala. Jadi memakai reference pendeta ya atau pastor gembala itu oke. ya sekarang banyak orang yang tidak menggembalakan memakai pastor di depannya, itu aneh bagi saya. Kalau seorang penginjil nggak usah pakai pastor lah ya, evangelis aja gitu ya, atau reference aja kalau pengkhotbah gitu ya. Nah, kalau pastor itu bagi saya, pastor kan penggembalaan, menggembalakan ya. Jadi ya orang yang pakai nama PS di depannya itu ya orang yang bukan cuma berkhotbah, tapi orang juga ya entah pengembalaan bukan saja gereja ya, tapi paling nggak persekutuan doa ya, dia harus menggembalakan beberapa domba gitu ya, bukan saja ngasih makan tapi juga merawat ya, mengajar dan lain sebagainya. Nah akhirnya semua orang di rumah imam besar sebelum fajar menyingsing itu sudah menghajar Yesus. Jadi tahu dong saudara sekarang bahwa Yesus ketika dibawa ke rumah imam besar, mukanya udah, kalaupun tidak berdarah-darah ya karena dipukuli, udah bonyok-bonyok. Matanya sudah bengkak, dipukuli, bibirnya mungkin sudah robek, ada darah kering di situ. Ya, badannya sudah biru lebam. Ya. Dan dia diam saja. Ayat 66, Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah ya, di halaman rumah imam besar ya. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tapi ia menyangkal dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Yesus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Nah, sekali lagi ini spesifik cerita di Injil Markus. Ya. Seingat saya ya, tolong nanti di cross check aja. Seingat saya ya, ya di kitab lain memang Yesus berkata kepada Petrus, "Sebelum ayam jantan berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali." Tapi
sebelum ayam jantan berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ini seingat saya ya, cuma ada di Markus. Coba nanti, coba ya sobat, saya penasaran ya. Seingat saya sih seperti itu ya. Coba saya cari dulu cerita Yesus, cerita Petrus menyangkal Yesus. Nah iya, iya. Di Matius dikatakan di pasal 26 ayat 75, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Di Lukas coba kita lihat ya. Sebentar. Oh iya, di ayat 61 Lukas pasal 22. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Di Injil yang lainnya, itu perkataannya Yesus kepada Petrus ketika Petrus bilang, sekalipun iman mereka goyah, aku tidak. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal imanku padamu, Guru. Dan Petrus kan akhirnya mendengarkan Yesus berkata ini kepadanya, sebelum ayam jantan berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ini dicatat oleh Matius, ini dicatat oleh Lukas. Tapi Markus spesifik. Sebelum ayam jantan berkokok 2 kali, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi ayam jantannya belum berkokok pakai angka 2, kok sudah 3. Berarti yang kau lakukan, ini ada filosofinya ya. Yesus berkata begini bahwa engkau sudah menyangkal aku 3 kali, lebih banyak daripada sebelum ayam jantan berkokok 2 kali, lebih sedikit. Ya. Dan melihat hal itu, dia ingat langsung. Ya. Kalau di dalam Lukas lebih dramatis lagi, Yesus melihat Petrus ketika ini di momen ini. Berarti Yesus mungkin sudah dibawa keluar atau sedang bisa melihat Petrus ya, dan Petrus akhirnya menyesal dan menangis terseduh-seduh. Dalam Markus juga diceritakan yang menarik ini. Jadi ada hamba perempuan dari rumah imam besar itu yang 2 kali menuduh Petrus ya. Kamu bagian dari orang Nazaret itu kan? Terus yang keduanya hamba perempuan yang sama ini ngomong sama orang, tuh lihat deh, itu orang yang kayak kelompoknya sih yang ditangkap itu deh. Ya. Baru yang terakhirnya ada orang-orang yang berkata di situ, iya kamu pasti dialek orang Galilea kok, pasti bagian dari orang yang ditangkap itu. Nah, dan di ayat ini juga Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal sama sekali orang yang kau sebut-sebut ini. Ini udah penyangkalan, udah murtad kalau bagi saya ya. Sudah menyangkal Yesus. Tapi yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, kenapa akhirnya Petrus masih terus dipakai Tuhan? Karena setelah dia berkata, aku tidak kenal sama sekali sama orang ini, terus dia dengar ayam jantan berkokok 2 kali, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Hatinya langsung hancur. Dan dia langsung tahu bahwa yang dia lakukan ini sudah mengkhianati gurunya. Dan ekspresinya jelas, semua kitab Injil mengatakan Petrus menyesal dan menangis terseduh-seduh. Itu yang membawa dia akhirnya bertobat, menyesali dirinya. Itu kenapa akhirnya untuk membangkitkan kepercayaan dirinya lagi, Yesus setelah kebangkitan bertanya kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Petrus, apakah kau mengasihi aku? 3 times, 3 kali. Ya. Supaya akhirnya Petrus ingat bahwa guruku sudah mengampuni. Karena dia bertanya 3 kali. Untuk membuktikan, untuk mengklarifikasi, untuk menghapuslah 3 kali dia sudah mengekspresikan diri bahwa dia tidak mencintai Yesus. Itu baiknya Tuhan ya. Jangan sampai kita harus menyangkal Yesus dulu gitu. Tapi intinya, ini kan dosa menyangkal Yesus kan dosa yang paling tinggi, saudara ya. Itu Tuhan tuh luar biasa. Ini dosamu kayak apapun, saudara ya. Kalau benar-benar mau bertobat dan mau kembali kepada jalannya Tuhan. Yuk. Kalau kau dengar ini dan kau lagi berbuat dosa, seberat apapun, kau mungkin berkata, nggak mungkin lah gue bisa dipulihkan Tuhan. Dosa gue terlalu banyak. Dosaku sudah terlalu banyak. Dosaku sudah terlalu menumpuk. Kayaknya nggak mungkin. Saudara, tidak ada yang mungkin bagi Tuhan. Tuhan akan buang dosamu itu ke tubir laut yang paling dalam. Dia tidak ingat-ingat lagi, asalkan kau mau bertobat dan hidup dalam pertobatan. Kembali padanya. Petrus ini kurang apa dosanya?
Dia memang tidak membunuh, saudara. Ya, dia tidak melukai orang. Tapi dia menyangkal Tuhannya. Di alam semesta ini, orang membunuh itu salah satu ekspresi orang tidak percaya kepada Tuhan. Sebab kalau orang percaya Tuhan tidak mungkin membunuh. Tapi belum tentu orang yang membunuh itu berani berkata bahwa aku tidak kenal Tuhan, aku tidak percaya Tuhan. Perhatikan deh. Nangkep saudara ya? Jadi kalau ada orang yang berkata dengan tegas, aku tidak percaya kepada Tuhan, dan kemudian dia ekspresikan dengan membunuh, itu sudah biasa. Tapi sebaliknya orang yang membunuh, orang yang korupsi, orang yang jelas-jelas bermufakat untuk mencelakakan orang, itu belum tentu dia berani berkata lewat bibirnya, aku tidak kenal Tuhan. Karena faktanya yang kita tahu, ketika orang ditangkap KPK, ketika orang ditangkap karena habis melukai, membunuh, menipu, korupsi, dan lain sebagainya, itu ketika di dalam penjara KPK, di dalam penjara Polda, penjara Mabes TNI, penjara polisi, Polsek, Polres, langsung tampilannya berubah kayak orang yang beragama. Nangkap kan saudara? Tapi apakah mereka itu bertobat benar-benar? Belum tentu. Jadi saya selalu mengatakan ini kepada teman-teman. Makanya kami konsen melayani di Polres, ya. Kami melayani di lapas, saudara. Ya meskipun terbatas via Zoom, tapi kami terus lakukan. Ya, kalau pihak lapas nanti tidak terima pelayanan seperti ini lagi karena pandemi sudah berakhir, ya nggak apa-apa. Tapi selama kami masih dibutuhkan, kami akan melayani. Karena bagi saya sudah cukup punya asam garam lah melayani orang-orang di lapas, di tahanan. Ya. Dalam momen itu mereka sepertinya sudah hidup benar dan mau bertobat, tapi sebenarnya belum, saudara. Ya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang melayani situ, tekankan pertobatan, telanjangi mereka. Ingatkan bagaimana dosa itu bisa membuat mereka kehilangan segala-galanya dan masuk dalam neraka. Oh iya, memang kalau khotbah di depan orang-orang ini jangan ngomongin berkat, ya, jangan ngomongin ngomongin soal kasih karunia Tuhan buat mereka itu sanggup mengampuni dosa mereka, dan mereka harus dipacu, ditantang untuk bertobat benar. Jadi awal-awal lalu ya kalau kita pelayanan di penjara, di lapas itu, penuh pak, yang datang pak, udah banyak orang bertobat, ternyata orang Kristen di lapas. Belum tentu, saya bilang. Di lapas itu banyak orang ibadah itu karena ya pengen dapat remisi. Kalau datang sering ke gereja kan dianggap orang baik sehingga dapat pengurangan hukuman. Tapi apakah nggak ada pak orang yang bertobat di lapas? Oh ada. Dan kita sekarang ini harus mengusahakan semakin banyak orang bertobat di lapas. Makanya jangan langsung berasumsi orang yang memenuhi gereja di lapas itu sudah bertobat. Sehingga khotbah kita akhirnya khotbah yang biasa. Bagi saya khotbah di lapas tuh khotbah harus paling keras, paling tajam. Ya saudara ya. Supaya apa? Ya supaya mereka benar-benar paham dan harus merespon dengan sungguh. Sehingga setelah mereka keluar dari lapas tidak mengulangi dosa yang sama gitu. Sudah habis saudara ya. Jadi sampai ayat 72 ini saja. Jadi yang kita bisa pelajari pada malam hari ini, ya, bahwa dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan, ya Tuhan mengampuni. Dan belajar dari Tuhan Yesus, saudara, gak usah bela diri. Ya. Kalaupun bela diri, kalau ingin menunjukkan bahwa kita ini siapa, gak usah dengan banyak kata-kata. Dengan satu kata saja. Ketika Yesus difitnah, dan ketika kita tahu kita difitnah kayak apapun, kita diam saja, saudara. Kecuali kita dibawa dalam proses hukum. Bapak Ibu nggak salah, Bapak Ibu dibawa dalam proses hukum. Nah, dalam proses pengadilan itu ya bela dirilah. Tapi belajar dari Yesus ini bela diri ya untuk sesuatu yang yang benar saja. Karena yang lain-lainnya itu kan imam-imam kepala itu kan bersiasat, tentu menceritakan hal yang tidak benar. Yesus tidak mengkonfrontir sama sekali. Kamu kan dari setan kan?
kamu kan dari Baal kan? Yesus nggak bilang, enggak, aku datang dari kuasa dari Allah. Dia nggak ngomong gitu. Tapi ketika imam besar bertanya, apakah kau adalah anak Allah? Datang dari Allah? Gitu kan ya. Yesus berkata, benar katamu. Ya. Nanti aku datang juga dengan duduk di sebelah kanan Allah. Dan datang dengan awan-awan kemuliaan. Jadi Yesus hanya mengkonfirmasi aja. Jadi andai kata imam-imam kepala atau para ahli Taurat yang mendakwa Yesus berkata, dakwaannya begini, apakah kau adalah Mesias? Apakah kau sudah menyembuhkan Bartimeus dengan kuasa dari sorga? Mungkin kalau kalimatnya itu, Yesus menjawab, ya. Tapi karena kau menyembuhkan Bartimeus kan, dengan kuasa dari Beelzebul kan, kau adalah memakai kuasa si jahat kan, kuasa setan kan ya. Hal-hal seperti itu kan itu nggak benar, diem aja udah. Ya. Tapi ketika kita minta dikonfirmasi atas kebenaran yang kita lakukan ya. Nah ini yang akhirnya saya belajar hari ini, saya masih belajar ya. Jadi kalau ada orang bertanya ya sesuatu yang saya sudah jelaskan, terus kok ditanyanya sesuatu yang bertolak belakang ya. Saya diem aja mendingan, ngapain dibalas kayak gini. Tapi kalau misalnya orang itu mengkonfirmasi gitu ya, Pak, Bapak mengajar begini-gini-gini, ya, dan apakah seperti ini ya Pak? Dan kalau saya tahu itu memang yang saya percayai dan saya melihat orang ini tulus, ya saya jawab. Tapi kalau saya ngomong misalnya, saudara, kalau kita mau ke Ancol, kita harus lewat Gunung Sahari, saudara. Ya kalau Bapak Ibu orang Jakarta maksudnya ya. Kalau Bapak mau ke arah Ancol, Bapak Ibu harus jalan lewat Gunung Sahari. Ya. Terus orang itu bilang, enggak, saya bisa kok dari tempat lain. Kok kan pernah ke Gunung Sahari dari Bogor gitu ya. Nah kalau saya sudah tahu arahnya begini gitu ya, ke Ancol dari Bogor gitu ya, ya jelas agak bertolak belakang, ya lebih baik saya diam aja, biarin dia keluar-keluar. Ya, meskipun mungkin banyak jalan juga ke Ancol lah, tidak dari Gunung Sahari gitu ya. Tapi fokus saya lagi ke Gunung Sahari. Paling mudah ke Ancol lewat Gunung Sahari kalau dari rumah saya gitu ya. Di lewat Tomang. Kalau orang lain punya cara lain ya, dan dia tidak suka dengan cara saya gitu ya, ya udah. Kalau saya tidak paham dengan jalannya dia, ke Ancol itu lewat jalan mana, ngapain saya konfirmasi? Baik kan saya diam. Tapi kalau bilang, oh iya ya Pak ya, lihat Gunung Sahari ya Pak ya. Berarti kalau dari rumah saya, Bapak kan dari Tomang ya. Kalau saya misalnya dari Kampung Rambutan, saudara Rawasari, berarti ke kanan nih beloknya Pak ya. Nah, iya ke kanan. Kalau saya ke kiri. Kalau saya dari Tomang terus ya, terus nanti masuk ke kok jadi lupa gitu ya. Jalan Hayam Muruk terus gitu ya, lewat Gambir terus gitu ya, lewat Pasar Baru terus, nanti saya ketemu Gunung Sahari, belok ke kiri itu ke Ancol. Tapi kalau dari arah Rawamangun, Rawasari ya, itu nanti dari arah mana tuh Kemayoran, Bapak Ibu ketemu Gunung Sahari belok kanan gitu ya. Nah ini kan yang harus dijelaskan ya, dari ketemu Senen belok kanan ya, bukan belok kiri. Kalau belok kiri kembali ke Cawang gitu ya. Jadi penting kita belajar dari Yesus untuk menyikapi pertanyaan orang lain, dan nggak harus semua pertanyaan atau jebakan atau apapun itu kita klarifikasi ya. Jadi penting hikmat, saudara ya. Dan saya diberkati luar biasa belajar dari Petrus ya. Ya itu yang membuat saya akhirnya juga berani bertobat, saudara. Karena ya Petrus sejahat-jahatnya kepada Tuhan dan akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Terus saya pikir, kalau Petrus bisa, masa saya nggak bisa gitu. Ya. Karena kalau saya jujur, masa lalu saya itu jahat sekali ya, sama Tuhan terutama. Ya. Dan saya bisa seperti ini ya karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan nggak ingat lagi dosa-dosa saya di masa lalu. Ya. Dibuangnya di tepi laut yang paling dalam. Itu membuat saya akhirnya pede. Yang penting setelah saya bertobat sampai sekarang, saya tidak mengulangi dosa yang sama sebelum saya bertobat. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Saya sudah hidup yang baru. Dan andai kata mungkin pikiran-pikiran masih ada yang terpesona dengan masa lalu, ya, terkenang dengan masa lalu, saya segera bertobat. Karena ya namanya daging kan, roh kuat daging lemah, saudara. Ya, saya segera bertobat, terus mengatur lagi diri, ya, mengusahakan lagi diri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan ini terus saya perjuangkan sampai sekarang. Ya.
Dan sambil tadi ya, percaya bahwa saya sanggup karena Tuhan nggak ingat lagi dosa saya yang masa lalu. Kalau saya sudah minta ampun, maka dosa yang semerah seperti kerinci Tuhan buat putih seperti salju. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan kalau sudah berjanji nggak mungkin ingkar janji. Maka saya mau seperti Petrus, setelah dia mengkhianati Yesus, dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saya mau, setelah saya bertobat, meskipun sebelum saya bertobat saya jauh dari Tuhan, mengkhianati Tuhan. Tapi setelah saya bertobat, saya mau jadi orang yang paling depan untuk memimpin banyak orang beriman yang benar kepada Tuhan. Ya, semoga dipahami, semoga jadi berkat apa yang saya bagikan, dan kalau jadi berkat bisa dibagikan kepada yang lain ya saudara ya, di sharing program ini ya, supaya yang lain juga bisa paham dan mengerti bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang Kristen. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akhiri program kita saudara ya. Dan ya, seperti biasa saya sebelum menutup dengan doa berkat ya, meminta saudara, kerendahan hati saudara untuk mendukung pelayanan kami ya, The Warriors ini, supaya semakin lama semakin tajam, semakin memberkati ya, jadi berkat. Dan dukung doa juga supaya kita di komunitas The Warriors atau apalagi tim ya, itu benar-benar ketika ya, kan nanti ke depan ini di bulan November ini ada bahkan pendeta-pendeta kami sudah mulai berbagi dalam program Sabat Shalom ya, setiap hari Sabtu pagi saudara ya. Ada istri saya, ada pendeta Wijaya, pendeta Riko ya, ada beberapa lain nanti saudara ya yang sharing firman Tuhan juga ya. Dan selain itu juga saya mulai The Warriors channel ini akan coba mulai men-sharingkan pelayanan-pelayanan kami yang kami lakukan di lapas kah, di sekolah polisi negara kah, di juga di ibadah doa ya, lagi dikemas demikian rupa supaya bisa tampilannya baik dan memberkati. Dan saudara saya undang untuk juga join dalam doa di Sabtu pagi, doa juga ikut komunitas sel kami ya, fellowship kecil ya. Ini tidak harus jadi jemaat, supaya bisa ikut ya. Itu bisa menghubungi nomor WhatsApp kami untuk tahu, untuk diinfokan nomor link Zoom-nya, supaya Bapak Ibu nanti setiap Sabtu sore, jam 6 sore ya, sampai jam 8 lah kurang lebih kita bisa ada di Zoom untuk bisa sharing firman Tuhan dengan semua, ngobrolin topik-topik yang menarik gitu ya saudara ya. Jadi kita bisa belajar juga dari situ nanti ya. Ya, karena apa yang saya bagikan di dalam ibadah cuma 1 jam itu not enough ya. Harus didalami dalam komunitas-komunitas sel seperti ini. Dan juga doakan supaya kita punya fasilitas multimedia yang cukup baik ya, sehingga kedepannya semuanya lebih bagus lah ya. Puji Tuhan di bulan Oktober ini ada berkat Tuhan, kita bisa nambah inventaris kamera yang cukup baik saudara ya, bagi saya cukup baik. Dan ya, kita masih berdoa dan juga berharap Tuhan memberkati komunitas kita juga dengan kamera-kamera yang baru ya. Mungkin butuh sekitar paling nggak 1 lagi, atau nggak, kalau idealnya 2 lagi kamera yang baik gitu, sehingga nanti dalam ibadah Minggu Raya atau kita ibadah live streaming lainnya atau program rekaman recording lainnya itu bisa semakin baik hasilnya gitu saudara ya. Jadi saya selalu percaya bahwa kita pasti bisa ketika kita hidup benar. Apa yang kita miliki saat ini, komunitas The Way miliki ya, dengan kamera itu nggak pernah terpikirkan kita bisa beli kamera dengan harga yang sekian gitu saudara ya. Tapi tadi ya, berjalannya waktu ketika setia kepada Tuhan, Tuhan berkati caranya Tuhan tuh ajaib ya, sehingga semuanya itu bisa kita kita dapatkan ya, dengan berkat yang dari Tuhan. Dan dukung doa. Dan kalau sudah tergerak juga silakan loh ya, menopang pelayanan The Warriors Digital Ministry ini dengan memberikan donasi saudara ya, persembahan saudara, kasih saudara ke nomor rekening khusus ya, bukan nomor rekening gereja tapi nomor rekening digital ministry. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau gereja ya untuk kebutuhan gereja, pelayanan, karena kita juga setiap ke polsek ya, ke Polres, ke lapas, itu bukan cuma kita khotbah doang, tapi kita juga memberikan berkat jasmani ya, makanan ya kalau kita ke Polres itu ya, kalau ada yang di tahanan Polres Tangerang Selatan ada sekitar 20 orang, kita setiap hari Sabtu ya, itu bawa 20 pack, sama polisinya mungkin jadi 25 pack. Kalau ada 30 ya kita bawa 35-an pack gitu ya. Kalau ada belasan ya sejumlah
tahanan Kristen yang ada di Polres itu yang kita bawakan makanan. Ya, siapa tahu dengan saudara nanti mendonasikan, saudara kita bisa melakukan, misalnya kalau Sabtu kita datang ke Polres dengan melayani firman sekaligus memberikan makanan, bukan cuma kepada tahanan yang Kristen tapi tahanan yang Muslim. Saya rindu banget pengen seperti, tapi tahanan yang Muslim itu yang bukan Kristen di Polres itu cukup besar gitu. Jadi kalau dananya itu bukan dana juga sih sebenarnya, tapi yang mengolah itu agak susah gitu saudara ya. Ya, siapa tahu saudara tergerak gitu ya, dengan caranya Tuhan nanti bisa bantu kami dengan ide dan juga mungkin dana saudara ya. Kalau di lapas Pematang Siantar itu kita baru 1 kali dalam sebulan ya kita hubungi, ada rekan yang di Pematang Siantar, tolong masakin sejumlah 300 pack atau 400 pack gitu ya, makanan gitu ya. Nanti ketika Sabtu ditentukan hari Sabtu keberapa ya, itu yang dibawa ke lapas gitu ya sebenarnya. Jadi kita bukan cuma memberkati firman tapi juga memberkati makanan. Berharap sungguh taburan kita itu bisa mengetuk hati mereka yang ada di lapas sehingga mau bertobat sungguh, bahwa ada banyak orang yang mengasihi mereka dan juga mempercayai bahwa mereka nanti keluar bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik daripada sebelumnya ya. Jadi dukung doa seperti itu. Sekali kalau saudara ada kelebihan berkat ya, kecukupan gitu ya, coba ikut ambil bagian, nggak harus ke The Way tapi ke komunitas gerejamu kalau memang punya pelayanan seperti ini saudara ya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi jangan pelit. Coba mulai berbagi ya, terutama kalau gerejamu memang punya pelayanan seperti ini. Kalau tidak, coba cari komunitas lain ya. Atau kalau nggak tahu ya, bisa support pelayanan kami ini ya. Jadi supaya apa yang kita kerjakan ini bisa efektif ya, jadi berkat. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Gereja yang saya gembalakan 7 tahun ini lakukan hal ini ya. Dan Tuhan berkati, semakin hari semakin ajaib-ajaib ya pertolongan di atas pelayanan kami. Gitu ya saudara ya, kita tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan Alkitab kita di malam hari ini. Dan kami sudah selesaikan dan kami belajar banyak dari Markus pasal 14 ini. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Jadi selamat malam, selamat istirahat, dan besok Jumat malam kita bersama lagi dalam program Deep Talk with Pastor. Tuhan semua berkati semuanya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.